Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat yang ke-65 sampai dengan 66. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwa al-qadiru ala ayyab'asa 'alaikum azaban min fawqikum. Katakanlah, Dia Maha Kuasa untuk mengirimkan atas kamu. Dia Maha Kuasa untuk mengirimkan atas kalian siksa dari atas kamu, dari atas kalian, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, au yalbisakum syia'an, atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan, wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Unzur kaifa nusarrifu ayati. Unzur kaifa nusarrifu ayati. Perhatikanlah, unzur, lihatlah. Perhatikanlah betapa kami jelaskan tanda-tanda kami silih berganti. Nusarriful ayati, kami jelaskan ayat-ayat kami silih berganti, terus menerus berkesinambungan. La'allahum yafqahuna, agar mereka memahami. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, sedang kaummu mendustakannya. Wa huwa al-haqqu, padahal dia itu adalah benar adanya. Qul lastu 'alaikum biwakilin, katakanlah, aku bukanlah seorang wakil atas kalian. Aku bukanlah wakil atas kamu. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-65 sampai dengan 66. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul
katakanlah huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum, dialah Allah berkuasa untuk mengirimkan kepada kalian azaban, siksa. Allah Maha berkuasa atas mengirimkan kepada kalian siksa min fauqikum, dari atas kalian, dari atas kamu, minas samai kal hijarah, dari langit seperti batu, seperti batu-batuan, wadayhati, dan suara yang keras yang menggeluntur, yakni geledek, bila hal itu memang membinasakan, bila hal itu memang bisa membinasakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, kal khosfi, seperti tenggelam bumi. Allah mampu membinasakan, Allah mampu mengirimkan azab kepada kalian, baik dari atas maupun dari bawah-bawah kaki kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara seperti ini pernah terjadi pada umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya diutus Kanjeng Nabi Muhammad, perkara-perkara seperti ini dari atas kalian, siksa dari bawah kalian, pernah terjadi menimpa kepada umat-umat terdahulu karena kedurhakaan mereka kepada para nabi dan para rasul. Kita bisa lihat dan perhatikan bagaimana Allah memperlakukan umatnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam yang durhaka, yang membakang Nabi Lut alaihissalam, yang tidak mau menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kemudian juga menimpa kepada mereka, yakni umatnya Nabi Saleh, karena mereka durhaka, mereka membangkang kepada Allah dan Nabi Saleh, maka ditimpakan kepada mereka siksa dan mereka binasa. Dan juga terjadi kepada Fir'aun, karena mereka menentang Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan pengikutnya menentang Nabi Musa alaihissalam, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, tenggelamkan oleh Allah di lautan, dan mereka binasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwa kata-kata min fauqikum au min tahti arjulikum ini mencakup segala hal. Siksa ini mencakup segala perkara. Ada yang mengemukakan sebagian ulama yang dimaksud dengan dari atas kalian adalah misalnya roket yang dikirim dari negara-negara musuh, ya. Roket, rudal-rudal yang bisa membinasakan. Ada juga yang mengemukakan kalau dari bawah itu adalah kapal-kapal selam yang siap menghancurkan, membinasakan manusia. Jadi sekali lagi bahwa sebagian ulama berkaitan dengan masalah dari atas kalian dan dari bawah kalian mencakup segala perkara. Ada juga ulama yang mengemukakan bahwa mereka berpendapat bahwa azab yang dari atas adalah siksa akibat kekejaman atau perlakuan buruk para pemimpin masyarakat dan penguasa. Para penguasa yang bejat, yang zalim, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, yang membangkang perintah Allah, mereka membuat semena-mena terhadap rakyatnya, berbuat angkara murka kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya menjadi sengsara. Itu pun merupakan siksa karena masyarakat salah memilih pemimpin, sehingga kelakuan pemimpin yang bezat, yang zalim dirasakan, menimpa kepada masyarakat. Oleh karena itu kami kemukakan bahwa hendaklah jangan sampai salah memilih pemimpin. Islam dan Al-Quran, Kanjeng Nabi melalui hadisnya telah mengajarkan kepada kita cara-cara memilih pemimpin, sehingga memilih pemimpin yang baik, yang bisa menjalankan syariat Islam, yang takut kepada Allah, itulah pemimpin-pemimpin yang membawa kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Kemudian dari bawah kalian, ulama juga ada yang mengemukakan adalah siksa yang datangnya dari anggota masyarakat yang lemah tapi bejat, seperti teror para preman atau perampok dan tipu daya para pencuri. Itulah dari bawah. Dengan dibiarkannya perampokan, tindakan anarkis para preman, maka yang demikian itu menggelisahkan masyarakat. Rasa gelisah, rasa ketakutan, itu adalah salah satu bentuk siksa. Karena itu sekali lagi bahwa dari atas kalian, siksa dari atas kalian dan dari bawah kaki-kaki kalian, menurut ulama mencakup segala aspek yang berbentuk siksa dan bisa membinasakan.
au yalbisakum yahlitakum syia'an firqan mukhtalifatal ahwa, atau Allah bisa mencampurkan kalian dalam golongan-golongan atau firqah-firqah yang saling berbeda, yang saling bertentangan hawa nafsu mereka. Firqah ini adalah satu kelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama, baik agama maupun ideologi. Karena perbedaan di antara firqah-firqah tersebut dan kita berada di dalamnya, mereka berbeda dalam berpandangan, berdebat, berbicara, saling menjatuhkan satu sama lain, menganggap dirinya benar dan firqah atau kelompok yang lain salah. Yang demikian ini pun membuat gelisah di antara kita. Kegelisahan tersebut sekali lagi itu adalah azab yang sengaja Allah turunkan kepada umat manusia. Allah mampu berbuat seperti itu, mencampurkan kalian di tengah-tengah kelompok atau firqah yang saling bertentangan satu sama lain, yang saling menghujat satu sama lain, yang saling mencaci satu sama lain, yang akhirnya kesemua itu menimbulkan rasa was-was, kegelisahan yang sangat luar biasa. Wa yuziqa ba'dukum ba'sa ba'din, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain, bil qitali, dengan peperangan, Yang ini lebih sadis lagi daripada firqah yang hanya berdebat dalam bentuk kata-kata. Di sini adalah merasakan kepada sebagian kalian akan keganasan, yaitu berupa peperangan, perebutan satu wilayah, satu negara terhadap negara yang lain. Dan kini pun kita sedang merasakan suasana yang tidak nyaman, suasana yang tidak enak di tengah-tengah kita. Pembunuhan di mana-mana, kezaliman, angkara murka. Kalian merasakan kepada sebagian kalian akan keganasan sebagian yang lain. Allah mampu melakukan itu semua karena kedurhakaan kalian, karena kezaliman kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian di penghujung ayat Allah kemukakan, unzur kaifa nusarrifu nubayyinul lahum. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana Allah bagaimana kami menjelaskan secara terus-menerus berkesinambungan kepada kalian akan ayat-ayat adillalati ala qudratina. Kami jelaskan kepada kalian petunjuk-petunjuk atas kekuasaan kami, la'allahum yafqahuna, agar mereka
bisa memahaminya. Kami jelaskan dari sejak dahulu umat-umat terdahulu, kami jelaskan sampai dengan terus sekarang. Kami jelaskan ayat-ayat kami, baik ayat-ayat yang tersurat, yaitu kitab-kitab suci yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Kami jelaskan ayat-ayat kami. Masa ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui kitabnya Al-Quran. Kami jelaskan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan juga kami jelaskan tentang ayat-ayat kami yang berada di zagat raya, di alam raya. Bagaimana bintang dan rembulan, planet-planet, galaksi dan lain sebagainya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak saling bertumburan satu sama lain. Dijelaskan oleh Allah, kami jelaskan kata Allah kepada mereka. Kemudian ayat-ayat Allah yang berada di bumi, kata Allah, kami jelaskan, kami telah jelaskan secara terus menerus dan secara berkesinambungan. Kami perlihatkan siksa kami dan azab kami berupa hancurnya, kebinasaan dan lain sebagainya, adanya tsunami, ditenggelamkannya bumi, tanah longsor dan lain sebagainya, banjir bandang dan lain sebagainya. Kami jelaskan itu, kami pertontonkan seluruh ayat-ayat kami la'allahum yafqahuna, agar mereka memahaminya. Ya'lamuna, agar mereka mengetahui annamahum alaihi batilun, bahwasanya apa yang mereka telah lakukan adalah kebatilan, adalah salah. Kemarin dijelaskan bagaimana pada ayat sebelumnya dijelaskan Allah bertanya, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepadanya dengan berendah diri serta dengan merahasiakan atau memperlembut suara sambil mengatakan, sesungguhnya jika dia telah menyelamatkan kami dari ini, pastilah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah menyelamatkan kalian darinya dan dari segala macam kesusahan, kemudian kalian mempersekutukannya. Itu adalah perbuatan yang salah. Kalian tetap dalam kekafiran, kalian tetap dalam kekufuran, kalian tetap dalam kemusyrikan. La'allahum yafqahuna ya'lamuna annamahum alaihi batilun, agar mereka mengerti dan memahami bahwasanya apa yang mereka lakukan batilun adalah kebatilan, adalah suatu hal yang salah. Wa kadzdzaba bihi bil qur'ani qaumuka, dan telah mendustakan kaummu dengan Al-Quran. Sejak Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah, khususnya di kota Mekah, didustakan Kanjeng Nabi oleh kaumnya, didustakan Al-Quran oleh kaumnya, dan terus sampai sekarang banyak orang mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak mau menjalankan syariat Al-Quran. Bahkan yang celakanya sendiri, orang Islam mengaku Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Islam mengajarkan memilih pemimpin tapi tidak diikuti, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan telah mendustakan dengan Al-Qur'an kaummu, wa huwa al-haqqu as-sidqu, padahal dia Al-Qur'an itu adalah al-haq, yang benar, yang harus diikuti sebagai imam, yang harus diikuti dan dijalankan. Qul, katakanlah lahum kepada mereka, lastu alaikum biwakilin, bukanlah aku atas kalian menjadi wakil. Katakanlah hai Muhammad, aku ini bukan wakil kalian, aku ini bukan wakil kalian, fa ujaziakum, lalu aku membalas kepada kalian. Aku tidak akan memberikan balasan dan ganjaran kepada kalian. Innama anna munzirun, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Pemberi peringatan kepada kalian terhadap keburukan-keburukan yang telah kalian lakukan dengan siksa. Kami telah memberikan peringatan akan adanya neraka bagi mereka orang-orang yang durhaka. Dan juga kami adalah pemberi kabar gembira. Rasulullah itu pemberi kabar gembira dengan surga bagi kalian yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Wa amrukum illallahi, dan urusan kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian beriman, alhamdulillah, syukur wa syukurillah. Kalian tidak beriman pun tidak apa-apa, kalian kafir dan kufur pun tidak mengapa. Itu adalah urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian percaya dengan Al-Quran, kalian percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kalian mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah keuntungan untuk kalian. Kalian mengaku muslim tapi munafik, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau menjalankan perintah Nabi, itu pun urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalian kafir, menentang Rasulullah, menentang Al-Quran, itu pun urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lastu alaikum biwakilin, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, lastu alaikum biwakilin, bukanlah aku atas kalian menjadi wakil. Aku hanya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kita, dan mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran sebagai panutan dan menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita, termasuk memilih pemimpin sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.